Pemirsa, Presiden Jokowi menegaskan bahwa tidak ada beban untuk kepemimpinan periode keduanya. Namun, apakah nantinya wacana koalisi plus-plus dapat menjadi beban bagi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin? Kami akan membahasnya bersama dengan dua orang narasumber. Yang pertama adalah Sekjen Partai Nasdem Jody G. Plate dan juga pengamat politik M. Kodari. Selamat malam Mas Kodari, Bang Joni. Selamat malam. Ya. Saya akan mulai dulu dari Bang Joni. Jadi koalisi plus-plus itu akan menjadi beban tidak untuk pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ke depan? Kita tidak mengenal terminologi koalisi plus-plus. Ya, karena terminologi yang keluar dari koalisi atau yang dihasilkan dari koalisi adalah hingga saat ini pimpinan koalisi KIK, para pimpinan partai politik di koalisi KIK belum berpikir memperlebar koalisinya. Belum berpikir. Oke. Itu persisnya kalimatnya belum berpikir. Berarti koalisi plus-plus itu istilah itu hanya muncul dari mulut Pak Muldoko saja? Saya tidak tahu, nanti ditanyakan pada Pak Muldoko ya. Yang pasti yang saat ini kami kan tugasnya untuk mengawal ini hasil pemilihan umum, hasil pilpres sampai nanti dengan pelantikan tanggal 20 Oktober. Ya, lalu Pak Jokowi nanti mungkin seminggu paling lambat setelahnya akan membentuk kabinetnya. Gitu. Setelah pelantikan? Ya, setelah itu proses politik di DPR, ya bukan kabinet ya, di DPR itu ada dua. Ya, kami tetap menjaga koalisi strategis yang terdiri dari 5 partai politik itu. Nah, untuk hal-hal yang sifatnya taktis, ya, di mana ada irisan-irisan kebijakan yang sama, menjadi kewajiban seluruh partai-partai politik dan melalui fraksi-fraksi dari DPR RI, bila saja kebijakan itu menjadi bermanfaat, berguna untuk kepentingan rakyat yang dilakukan oleh pemerintah. Maka jangan sampai berbeda, itu hal-hal yang taktis dalam proses politik di parlemen nanti. Oke, saya ingin perjelas Bang Jody, karena sebelumnya Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto juga mengatakan bahwa kerjasama dengan partai non pengusung Jokowi Ma'ruf Amin itu tetap terbuka meski tidak ada penambahan koalisi di kabinet. Itu di kabinet. Nah, apakah sekarang kecenderungannya adalah menutup rapat untuk koalisi yang berhubungan dengan kabinet dengan partai yang berseberangan pada saat pilpres, tetapi membuka pintu-pintu pembagian kekuasaan lainnya, misalnya di parlemen? Dua yang berbeda. Yang terkait dengan kabinet itu domain presiden. Kami tentu serahkan pada Pak Jokowi untuk menentukan. Dari dulu kita bilang 3 hal itu. Struktur kabinetnya, nomenklatur kabinetnya, dan anggota kabinetnya itu Pak Joko Widodo yang akan putuskan. Kami tahu pasti ada kisi-kisi, ada syarat-syaratnya. Apalagi Pak Joko Widodo sudah mengatakan akan berbicara dengan pimpinan partai koalisi ya. Itu oke, itu urusannya Pak Joko Widodo. Tetapi ya, yang kedua yang non kabinet atau yang di luar kabinet. Nah, di luar kabinet kan proses politik yang paling dekat dari partai, dari apa namanya, partai politik adalah di DPR, di MPR. Nah, itu ada dua. Tadi yang strategis kami tetap dalam koalisi, ya, sebagai satu kekuatan untuk mengawal kebijakan pemerintah. Hal-hal yang taktis, ya, yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat, tentu terbuka kerjasamanya dengan rekan-rekan yang non koalisi kami. Karena apa? Itu adalah kewajiban seluruh partai politik di DPR sana untuk mengawal kebijakan yang baik, yang berguna, yang bermanfaat bagi negara. Kalau yang berbeda, nah silakan rekan-rekan di sebelah tunggu nanti pilpres berikutnya. Kalau menang baru diterapkan. Ini saya tangkap sebagai sinyal untuk kerjasama koalisi itu di parlemen saja kalau dengan partai oposisi. Tapi kalau untuk kabinet, sekali lagi itu adalah ranah Presiden Jokowi dan kalau bisa hanya untuk partai yang mengusung. Nah, untuk Jokowi itu ya jelas. Tapi sekali lagi supaya jangan salah di publik, yang di parlemen pun ya yang sifatnya taktis. Yang sifatnya taktis. Ya, baik, yang saya catat itu. Strategis ya itu tetap koalisinya solid, kuat dan sehat. Baik, Mas Kodari, kan seminggu terakhir ini kita selalu berbicara soal kemungkinan adanya koalisi plus-plus, meminjam istilah yang disampaikan oleh Pak Muldoko. Tapi kalau kita berhitung untung ruginya, akan lebih banyak untungnya atau ruginya, dan apakah ini akan menjadi beban untuk pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin berikutnya? Kalau beban itu dimaksudkan sebagai bagaimana pemerintah bisa bekerja dengan baik, tentu variabelnya banyak ya, bukan cuma jumlah partai di parlemen, tapi juga soal kualitas menteri yang ditunjuk oleh Pak Jokowi nanti, dan terutama menteri-menteri yang berasal dari partai politik. Ya, partai politik ini kan sudah dipanggil oleh Pak Jokowi, Nasdem sudah dipanggil, PKB sudah dipanggil, Pak Jokowi juga sudah minta nama, partai juga mungkin sebagian sudah kasih nama. Nah, nama-nama yang dikasih itu bagus atau tidak? Kalau kualitasnya jelek, maka bebannya
menjadi besar. Tapi kalau kualitasnya bagus, insya Allah mengurangi beban. Ya. Begini, saya tidak bisa menjawab hitam putih ya. Karena apa? Pertama, yang namanya koalisi dalam politik kita ini sangat bervariasi, sangat dinamis. Oke, anggota koalisi di partai politik ada 4 partai politik yang punya kursi di DPR. 5 kursi DPR. Tidak bisa dipukul rata. Ada partai-partai yang, ya kalau kita belajar dari pengalaman kemarin ya 2014-2019, ada yang solid, ya mantep dukung Pak Jokowi, ya inisial partainya N, ya kalau dipanjangkan Nasdem begitu ya. Tapi ada juga partai yang ya tergantung isu, ya kadang mendukung Pak Jokowi, kadang bahkan bertentangan dengan Pak Jokowi begitu. Jadi memang partai-partai politik ini di 01 pun, mohon maaf Bang Joni, nggak bisa dipukul rata begitu loh. Ada yang memang solid, tapi ada juga yang kurang solid begitu. Sehingga kemudian kalau saya jadi Pak Jokowi, terus terang saya akan merasa ya dalam tanda kutip ada was-wasnya juga dengan angka 60% ini. Karena angka 60% ini satu saja lari, misalnya PKB lari begitu ya, itu kan sudah 10%. Sehingga kemudian angka dukungan politik kepada saya sebagai presiden dalam mengambil keputusan menjadi di bawah 50% kurang 1 begitu. Sehingga bukan mustahil buat saya untuk menambah dukungan partai politik. Nah, pengalaman selama ini juga zaman Pak SBY, zaman Pak Jokowi kemarin, dukungan politik di DPR itu kan sekitar 70% ya, Bang Joni ya, sekitar 70% begitu. Jadi kita punya katakanlah angka rata-rata lah. Yang namanya presiden itu merasa nyamannya di angka berapa. Mau inisialnya SBY, mau inisialnya JKW, itu angkanya 70% begitu. Nah, bisa saja kemudian ada nuansa perbedaan antara SBY dengan Pak Jokowi. Mungkin SBY cukup di angka 70%, mungkin Pak Jokowi bisa juga jadi 80%. Walaupun bisa juga 60% kan begitu. Jadi memang ini wilayah subjektifnya Pak Jokowi. Tapi saya mencoba membayangkan seorang presiden seperti masih wilayah was-was ya? Masih wilayah was-was meskipun buat sudah saya 60%. Buat saya 60% itu nanti kita minta tanggapan dari karena ada partai politik yang suka lari-lari dalam keputusan politik tertentu. Baik, nanti kami akan bahas lebih lanjut pemirsa, tapi usai jeda berikut ini. Oke, itu pernyataan Pak Jokowi sudah beberapa kali ya ditegaskan bahwa kali ini tidak ada beban lagi di pemerintahan kedua. Sebelum saya bertanya soal itu, Bang Joni, tadi Mas Kodari mengatakan bahwa ada loh partai yang suka lari-lari gitu. Jadi angka 60% sebetulnya masih di wilayah was-was. Ya, betul yang dikatakan Mas Kodari. Biasanya kalau lari itu lari untuk masuk, bukan lari keluar. Ya, untuk lari masuk iya. Sebagai contoh lari masuk itu 2014. 2014 pada saat Nasdem, PDIP, PKB, Hanura menang Pilpres, kami belum bisa menguasai minoritas di parlemen. Karenanya mengajak Golkar, mengajak P3. Lalu PAN bertambah menjadi kuat. Setelah itu ada yang keluar, 1 PAN untuk Pilpres. Yang lain semuanya solid. Yang solid itulah yang membentuk koalisi KIK jilid 2 ini. Kalau sekarang? Kalau sekarang kita sudah menang Pilpres dan sudah menguasai mayoritas. Jadi maksudnya optimis tidak akan ada yang lari keluar? Selalu tentu pertimbangannya ada, itu dari sisi parlemennya. Dari sisi presiden pun Pak Jokowi sudah tahu kan, inilah dinamikanya politik di Indonesia. Tapi Pak Jokowi juga tahu, untuk keluar tuh hanya hal-hal tertentu saja dan tidak akan di awal. Hal-hal luar biasa yang akan membuat sebuah partai itu keluar dari koalisi. Dan itu di ujung-ujung mungkin nanti di 2023, 2024 dan pada saat itu ketika bisa mendekati lakukan Pilpres 2024. Iya, waktu itu nanti bisa saya setuju dengan Bang Joni. Kenapa mungkin Mas ujung karena Gini, dalam perjalanan pengalaman ya, dalam mendiskusikan kebijakan atau undang-undang di DPR, kita bisa lihat kok. Jadi lari itu bukan kemudian itu lari dia Mas Kodari. Posisi politiknya beda-beda gitu loh. Itu dia. Inventaris masalahnya berbeda gitu. Itu dia. Bukan kabinet di DPR. Iya, di kabinet itu kewenangannya tapi di DPR presiden. ini berpengaruh Bang terhadap dukungan kepada menteri dalam menjalankan tugasnya. Kan begitu kan? Justru itu dia bukan aritmatika. Ya, karena dia bukan aritmatika, maka dia dikelola. Itulah nanti yang akan dilakukan apa? Mengelola kekuasaan di parlemen. Satu hal lagi ya, walaupun Pak Jokowi mengatakan saya sudah tidak punya beban. Menurut saya tidak bisa juga dikatakan begitu. Kenapa? Siapapun presiden di Republik Indonesia ini, dia setelah menyelesaikan periode kedua
tetap punya pikiran di kepalanya. Nanti setelah dia turun, tentu dia harus dipersepsi positif oleh semua kalangan. Harus menjaga hubungan baik dengan semua partai politik. Legasinya ya. Termasuk jangan sampai dalam tanda kutip dikerjain oleh presiden berikutnya. Kan itu harus membuat hubungan baik dengan yang potensial menjadi Bagaimana menjawab itu, Bang Jody? Pasti itu menjadi pertimbangan presiden. Iya. Tetapi presiden juga tahu dia tidak akan membuat suasana yang sehat, yang kuat, yang solid saat ini ya di kabinetnya menjadi terganggu dengan menambah atau merubah formasi koalisi. Saya kira tidak. Ya, tanggal 20 setelah tanggal 20 paling lambat tanggal 27 Oktober nanti basis kekuatan kabinet akan berasal dari Partai KIK dan dari profesional. Tapi berdasarkan pengalaman 2014, Pak Jokowi akan menambah dari lawannya 02. Setelahnya pengalaman 2014 ya. Setelahnya memungkinkan saja down the road pada saat yang saya bilang itu apabila landscape politik berubah, presiden bisa melakukan reshuffle kok. Tidak perlu hari pertama itu dilakukan. Baik, oke, nanti kita tunggu ya langkah selanjutnya seperti apa dan apakah akan ada kejutan-kejutan lagi. Terima kasih Bang Jody dan juga Mas Kodari sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.